Halo adik semua. Bapak banyak maaf ya, karena kan ini kita sebelum kita mulai ya, ya. Mas Hari, kalau dalam sesi ini akan bergerak sebagai host dan Desi akan bergerak sebagai moderator. Sebelum kita memulai permainan biasa kayak tadi ya, kita kenalan dulu. Nanti ada beberapa nama, mungkin hobinya apa, sekarang kelas berapa, tinggal dan alamat rumahnya di mana, hobi apa, kalau sukanya apa, mungkin dari apa? Hobinya apa deh ya? Aduh, dari pelawatan. Jauh kemana-mana deh. Sekarang kamu berapa? Oh, enggak ini ya. Bukan asal. Tadi yang tidur makan ini ya kayaknya apa biasanya aku udah sering daftar ya SBMPTN kalau nggak cek terus saya dan ada yang mau lagi tambahin hobinya apa kek jadi balik apa gitu. Kalau kakak sendiri asalnya dari Cilangkong atau ada yang tahu nggak ya? Cilangkong ini kalau daerah Luya kan di Jembatan tuh. Nah sebelum kalau dari Bogor berarti sebelum Jembatan. Kalau dari sini berarti sudah Jembatan. Pas saya jalan itu namanya Cilangkong. Kalau dari dari mana dari sini? Tahu? Di atas tuh. Di atas daerah mau jalan-jalan ya, ada jalan-jalan ya. Kan di atas ya teh semuanya. Ya, karena benar sih jalan ke sungai sih. Ya, Herang. Ya, Jatuh Herang kan? Tahu kan? Dia tuh main kota tapi kalau ada di bawah semuanya kayaknya karena itu ibaratkan puncak kedua sih. Kalau puncak sana kan macet dulu, kalau di sini nggak macet tapi jalan itu jalan-jalan kan mau juga lihat kan kita libur nanti biasanya liburan berarti kalau
yang baru ya. Bisa kita apa nggak usah tapi misalkan kita dapat satu ya udah langsung jalan satu gitu. Aku jalan aja ya, jalan. Tapi karena kakak cuma menyediakan dari itu cuma ini aja. Jadi itu sekarang kita ini mau ini sebetulnya layanan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh siswa kepada individu dalam satu kelompok. Nah, dalam konseling atau bimbingan kelompok ini ada nggak usah takut karena ada yang namanya asas kerahasiaan. Dan asas kepercayaan itu yang paling kuat, yang paling penting dalam konseling. Gimana? Karena kalau kita udah dapat kepercayaan klien, maka nanti klien juga akan lebih percaya. Dan makanya sebelum kita berhasil mendapat kepercayaan di konseling, kita harus menjaga kalau kita udah mendapat kepercayaan dari konseling ini, kita harus menjaga nih kerahasiaan dari apa yang diceritakan konselingnya dong, biar kepercayaan itu terjaga, biar nanti konselingnya tetap mau nih kembali lagi kalau nanti ada permasalahan mau kembali lagi ke kita gitu, buat bercerita. Kalau di konseling itu sebenarnya bukan kayak psikiater atau psikolog ya, jadi gimana kalau kita ada orang yang punya masalah, kita harus kasihnya kita resepin obat atau apa gitu. Kalau di bimbingan sendiri, kalau di konseling cuma paling kayak kalau ada punya masalah terus pengen cerita gitu, ada bisa cerita. Bahkan kalau sekolah ada guru BK. Nah kalau ini konseling itu guru BK, dan guru BK itu kalau kalian ini jangan takut gitu. Kalau ada masalah itu harusnya kita ada guru BK, nanti guru BK yang kayak bantu menyelesaikannya. Dengan adik-adik kan dari kelas 12 nih merasa bingung nih, kira-kira nanti habis lulus mau kuliah atau mau kerja. Adik-adik bisa konsultasikan ke guru BK-nya, ya nanti guru BK-nya masih arahan, masih tahu kalau kamu pilih kerja itu kayak gimana, kalau kamu pilih kerja itu kayak gimana. Terus nanti si guru BK-nya juga bisa bantu kalian cari kira-kira jurusan kuliah yang bagus buat yang menguasai apa, terus yang kampus mana sih yang bagus untuk kalian gitu. Kan kalau di kita kebanyakan tahunya guru BK tuh kayak polisi sekolah kan, kayak dia tuh bagian yang menghukum siswa. Kalau misalnya melakukan kesalahan pasti langsung datang ke guru BK sendiri, guru BK itu tugasnya secara menghukum. Jadi itu sih banyak kesalahan dari sekolah-sekolah yang belum dikasih tahu secara jelas gitu. Karena di sekolah sendiri kebanyakan guru BK-nya itu bukan lulusan dari BK-nya, jadi biasanya guru bahasa Indonesia, kalau kan guru yang dalam, kalau kan guru agama gitu. Ya, itu berbeda aja ya penggunaan mungkin kalau di sini ada ya. Nah, oke, kita mulai ya. Kalau dalam permainan ini biasa tadi kesepakatannya dapat satu langsung jalan ya. Nah, di sini kan ada emosi, ada takut, ada kesempatan. Nah, kalau emosi itu apa sih isinya? Nah, kalau emosi itu isinya tentang informasi, misalkan kayak sedih itu definisinya apa sih? Gitu kan kalau kayak kita ngomongnya sedih itu ya udah nangis gitu kan. Sebenarnya kan kalau segitu ada definisi lagi, marah kayak gimana definisinya. Nah, kalau dapet D, mungkin kayak ada tahu kan kalau itu apa, kayak tantangan. Nah, tantangannya itu nanti kalau misalkan satu ada yang lakuin, kalau nggak ada kita ada. Nah, terus kalau yang truth itu kayak kejujuran ya, kayak pendapat itu berarti ada dari terus dari jujur. Nah, kalau kesempatan kalian boleh milih dari atau nah ya kalau misalkan tidak perlu jadi kesempatan, berarti kalian pasti mau ngambil emosi, der atau ikut gitu. Tapi kalau kalian berartinya diikut ya berarti ikut, kalau jadi der ngambil der. Udah, mau mulai dari siapa tuh? Ini apa? Ini apa gini? Ayo, ya. Nah, gimana kak ini? Lempar aja. Udah pulang nih. Oh, nih. 6. Nanti bagi tuh. Tapi disuruh lagi. Ya udah 6. 1. Sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asik. Gimana kak? Ambil. Coba cari tuh.
Coba kamu bacain. Terkejut adalah suatu kondisi emosi sesaat yang disebabkan apa ini kak? Yang Disebabkan oleh terjadinya peristiwa yang tidak disangka. Nah, kalau terkejut itu bukan kayak kalau enggak, tapi kalau secara definisi terkejut adalah suatu emosi di mana saat yang disebabkan kita kalau melihat sesuatu yang kayak nggak kita sangka kan kayak wah gitu bukan cuma kaget aja tapi apa faktornya gak apa-apa aku juga belum empat tapi yang ini ya aku jalanin 1, 2, 3, 4 emosi udah deh yang mau bacain yang kenceng yang kenceng Sebutkan 3 hal memalukan yang pernah kamu sebutkan 3 hal yang memalukan yang pernah kamu alami. 1, 2, 3 Jatuh pas 17 tahun. Salah manggil orang. Terus ya saya harus lebih mau ini saya apa? Nah itu cerita kamu bisa jatuh. Pakai kursi teh. Kan lagi duduk. Nah, aku lagi lari. Lari. Dia lari terus ada kursi. Kursinya ketarik kamu maju. Gimana kan? Coba saya adegan. Enggak. Kursi ada di tengah-tengah. Aku lari terus nabrak kursinya jatuh sama Oh, itu dia ada suara. Iya, enggak kelasan sih. Hah? Bukan kelasan. Oh, siapa yang ngeliat? Dia jatuh. Perasaan kamu pas lihat dia jatuh gimana? Kita nggak ada lagi. Yang lain di situ kayak di dalam kelas. Yang lain nggak lihat? Enggak. Perasaan kamu pas lihat gimana? Ya, nangis. Emang dia nangis pas dia jatuh? Ketawa dulu awalnya soalnya ngakak. Gue coba ketawa. Kayaknya dia nangis coba di belakang. Iya, adanya. Kayak sakit. Bahas malunya yang pertama, sakitnya terakhir ya. Empat, yang keempat. Oh merah. 1, 2, 3, 4, pindah betul. Siapa yang mau bacain? Aku. Iya. Saya sangat tidak suka pada Sama siapa? 1, saya tidak suka pada 1, 2, 3. parah kamu dia. Berarti ada temen ini. 3 ya, 1 siapa? Alisa. 2. Pantan. Ya banyak amat 3. Kan 2 Rizky ya. Ya. Adrianto. Ya, siapa itu? Anak salah kamu juga. Iya, tadi. Tadi ketemu enggak? Enggak ya? Pas Pulang. pulang. Oh, pulang. 5. Kamu itu. Nih. 1. Tadi di sini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Der. Siapa yang bacain? Tapi Peluk orang yang bukan penasaran.
6. Kamu yang mana? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus. Ya yang finish juara tadi ya. Jadi suka. Kapan terakhir kali kamu menangis? Kemarin ya mau izin ke Umi nangis. Iya. Mau izin ke Umi terus nangis. Mau izin pulang apa gitu? Izin pulang. Kenapa ada izinnya? Nanti dia baru pertama kali ngisi izin sendiri. Izin temenin. Iya. Oh iya. Tidak. Ya aku ini bukan. Ya amat tuh dia siapa ngajarin siapa? Oh kan, tadi satu kamu ngajarinnya siapa? Berdua. Sebutkan nama ini. Saya sedang membuat kamu. Ini Bu Khalid Khalid Mas. Aku dong. Aku dong. Jadi kamu dong aku. Kamu kan sini. Ini siapa yang ada di situ? Nih. Besok. Kita berhenti. Ayo siapin ke yang terakhir yang dua. Aku ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena kalau memberikan hal yang paling apa? Apa yang kita bisa dari sini ya. Ada momen-momen tertentu apa salah setiap puasa ya begitu ya ikut sholat Semester kayak sekarang. itu diwajibin biasanya dalam bulan berapa Sampai beres ini. bulannya bisa sama lagi Iya. Pilih itu mah. Kapan terakhir kamu? Makanya kalian kayak ngelakuin terus ya, apa ya? Satu, ya. Ya, ini gimana kalau dari sini? Harus dapat satu ya? Ya, nah, kita coba. Aku yang mana?
Nah, itu dia teman-teman video dari praktek media BK kita yang kebetulan media BK ini namanya monoling atau monobolting. Nah, dari monoling ini kita bisa tahu nih hal-hal apa aja yang pernah dia alami si adik-adik tadi, terus hal-hal apa aja yang bikin dia bahagia, sedih, ataupun hal apa yang pernah mereka alami yang membuat mereka malu ya, Des. Nah, kalau dilihat dari tadi praktek tuh pas di bimbingan kelompok, mungkin ada beberapa anak yang masih kelihatan kurang percaya diri dan masih malu-malu gitu. Tapi ada juga anak yang emang dia udah berani gitu, udah gak percaya diri juga, terus nggak pemalu gitu. Dan kebanyakan dari konseling ini itu mereka merasa kebanyakan sedih itu karena ya karena di sini kan pesantren ya. Jadi mereka sedih karena mungkin di saat tidak di orang tuanya tidak jadi jenguk, terus mungkin mereka pas mau izin pulang tuh nggak diizinin, kayak gitu sih teman-teman. Nah, pun dari beberapa anak tadi kan ada kebagian dia memperoleh tantang atau trut ya. Nah, di trut itu kan ada pertanyaan gimana cara mereka menyelesaikan masalah dengan teman ataupun dengan orang tua. Kebanyakan dari mereka bilang ya didiemin, kalau enggak mereka dipendam aja gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau nanti itu bisa jadi nih bahan buat nanti mungkin guru BK atau wali kelas mereka itu buat dijadiin asesmen awal gitu. Siapa aja kira-kira anak yang emang tipe-tipenya orang pendiam, dan siapa yang anak-anak yang tipenya kayak kalau punya masalah tuh kayak dipendem gitu. Jadi itu mungkin bisa ditindaklanjuti oleh guru BK-nya nanti ataupun wali kelasnya. Tadi juga sempat ada anak yang bilang kalau ada temannya yang jatuh gitu ya, mengalami hal yang memalukan gitu, malah diketawain gitu. Itu mungkin emang sesuatu yang udah lumrah ya terjadi di kalangan kita semua gitu, bukan cuma mereka aja, kita aja dulu mungkin pas kecil pernah ngerasain itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu bisa dikasih pemahaman lagi gitu, kayak kalau ini sebenarnya kan kalau mengetahui seseorang yang lagi mendapatkan suatu musibah ataupun suatu masalah itu disebutnya bisa dibilang kan bullying juga ya. Jadi mungkin itu jadi bibit bullying nantinya gitu. Jadi mungkin evaluasinya ya kita sedini mungkin sih mungkin kayak ngasih arahan, ngasih informasi gitu kan, kayak bully itu kayak gimana gitu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bikin media yang bisa kayak tentang bullying kayak gimana. Terus mungkin nanti yang kayak bikin media yang bikin kepercayaan diri anak bisa tumbuh, terus bikin media lagi di mana si anak bisa mau terbuka, tidak memendam perasaannya gitu sih. Sejauh ini sih itu sih yang kita dapatkan ya.